Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sallallahu الفاتحة بنية القبول وتمام كل سور ومأمول وعدلية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال
صديق ثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمين في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya ويحل ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a nabihi wa bi barakati 'ulumi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu wa yahillul janinu bi zabhi ummihi in mata fi batniha aw kharaja fi harkati mazbuhin wa mata halal. Halal janin yang mati dengan sembelihan induknya kalau janin itu mati di dalam perutnya atau janin itu keluar pada gerakan mazbuh, gerakan seperti binatang yang telah disembelih. Wa mata halan dan mati seketika. Kalau mau menyembelih binatang seperti kambing, sapi dan lain sebagainya yang memang kondisi binatang itu lagi bunting, lalu disembelihlah induknya. Ketika induknya disembelih, maka janinnya itu mati.
Kalau janinnya mati, di saat induknya disembelih, maka janinnya halal dimakan. Kenapa? Zakatu ummihi zakatu janinihi. Sembelihan induknya sama juga sembelihan terhadap janinnya. Dalam hadis begitu. Ya. Kalau janinnya mati, induknya disembelih, dibelet janinnya mati, maka halal, boleh. Nggak usah disembelih lagi, mau udah mati. Ya. Anaknya mati, ya. Anaknya mati, masih dalam perut, halal anaknya. Atau keluar ketika induknya disembelih, anaknya hidup, tapi hidupnya itu bergerak, geraknya harkatu mazbuh, gerak binatang yang seperti gerakan yang akan disembelih. Binatang kalau disembelih kan dia bergerak, gerak begitu. Itu geraknya gerak dia karena disembelih. Lalu nggak lama mati. Tuh. Ya nggak lama mati. Karena nah, model binatang yang seperti ini, bila gerak dan gerak mau mati, maka lalu mati, tetap halal juga. Halal juga. Ya. Tapi kalau dia bergerak hayatan mustaqirah, geraknya itu seperti gerakan yang memang bakal bertahan hidup lama. Seperti janinnya itu bangun berdiri pas lagi disembelih induknya. Tuh ya. Lagi disembelih induknya, tahu-tahu janinnya gini bergerak tuh hidup. Dia mau bangun, berdiri, jatuh lagi, berdiri, jatuh lagi. Nah, itu namanya gerakannya gerakan hayatun mustaqirah. Gerakan dapat bertahan hidup. Maka ya tidak bisa langsung dimakan. Harus disembelih dulu. Ketika hayatan mustaqirah itu masih bisa bertahan hidup beberapa jam. Tapi enggak lama dia mati. Nah, itu jadi bangkai. Harusnya ketika dia hidup disembelih baru halal. Tapi kalau hidup bergerak berdiri lalu enggak lama dia mati. Mati, maka ketika itu binatang hukumnya bangkai. Janinnya. Ya. Janinnya jadi bangkai. Jadi gitu ya. Motong kambing lagi bunting. Ya. Kalau kambing anaknya mati, maka halal dimakan. Ya. Kalau anaknya itu hidup, lihat. Kalau dia gerakan-gerakan mau mati, halal dimakan. Ya, kalau gerakan mau mati, nggak lama dia mati. Tapi kalau gerakannya gerakan hidup, bertahan, harus langsung disembelih. Kalau nggak langsung disembelih, dia mati, bangkai hukumnya. Tuh, ya. Amma ghairul maqduri alaih. Adapun binatang yang tidak dikuasai. Ya. Binatang yang tidak bisa dikuasai bitayranihi. Karena terbang.
ada binatang yang memang syarat binatang itu disembelih, binatang itu bisa dikuasai untuk dipegang, disembelih. Kalau binatang yang tidak bisa kita pegang lantaran dia terbang, ya, au syiddati aduwihi, atau sangat kenceng larinya, punya ayam, angkapnya susah, ya, nangkapnya susah, lebih susah nangkap ayam daripada nangkap maling, tuh, ya, kejaran susah. Wahsyian kana au insian, baik itu binatangnya liar atau binatangnya jinak. Ya, jinak. Sapi. Sapinya liar, jadi liar. Tadi jinak jadi liar. Mau disembelih, disusah, dikamuk. Habis orang semua. Nah, ini gimana nih? Dia kencang kuat. Kajamalin seperti onta. Aujadiyin. Atau kambing. Nafarosyaridan. Yang kambing itu kabur. Walam yatayassar luhuquhu halan. Tidak bisa disusul seketika. Mau dikejar tuh susah. Mau ditangkap susah. Wa in kana law sabara sakana wa qadara alai. Meskipun kalau dia mau sabar, itu kambing, itu binatang bakal tenang dan bisa dikuasai. Meskipun begitu. Ya. Wa illam yakhaf alaihi nahwu sarikin. Meskipun dia nggak takut akan dicuri. Tuh. Wah, ini kabur nih. Tuh. Biarin dah. Ntar ada yang nyolong nggak nih? Enggak, apa-apa. Tuh ya. Tapi memang kita butuh, pengen dipotong ini. Ini ayam pengen kita potong. Tuh. Cuman dikabur, susah nangkapnya kalau begini. Kalau nih ayam, kalau udah baru lepas, nangkapnya lumayan rada susah. Tapi kalau dia udah capek, bisa kita tangkap nih. Tuh. Tapi kita pengen motong nih ayam. Ntar kalau ada yang ngambil bagaimana? Enggak bakal ada yang ngambil. Tuh ayam udah tahu jurusnya dia. Nah, ya. Nah, bagaimana memotongnya? Fayahillu bil jarhil muzhiqi. Maka halal dengan cara dilukai yang dapat mematikan. Boleh tuh kita ngelukain sampai mati. Dengan cara apa? Binahwi sahmin. Baik dengan dipanah, au saifin, atau dengan pedang. Fi ay mahalin kana, di tempat yang mana saja. Tuh. Ya. Ayam, kambing, kabur. Itu susah ini. Ditangkap susah nih. Oh ya, ditangkap sini. Kita sampai ngegrep, dia kabur sono. Susah nangkapnya. Gitu, waduh gimana susah nih, udah berkali kali nggak bisa juga. Udah dah, sabarin aja dah. Tuh ya, ntar dia tenang kali. Gitu. Kata temannya yang atuh, mau gue sabar kelamaan. Gitu. Padahal sabar dia bakal tenang, bisa tangkap. Agak sabaran, gue udah pengen banget motong dagingnya. Gitu ya. Ya udah kalau memang begitu. Iya, tapi ntar ada yang nyolong nggak? Enggak ada yang nyolong. Gitu ya. Udah. Jadi gimana nih? Udah panahnya panah. Nah, panah boleh. Kalau sekiranya susah, ambil panah. Panah mati. Nah, halal tuh dimakan. Tuh. Atau pakai pedang. Kita punya pedang, punya golok. Iya. Ini susah banget nangkapnya. Kita lempar aja golok. Ya.
Tapi benar-benar kena yang tajamnya ya. Jangan kena pentungannya, gagangnya. Tuh ya. Atau kita tebas di sini nih. Susah banget nangkepnya. Tebas aja lehernya. Dus aja tuh. Atau enggak leher dah, dari belakang. Karena susah, mati tuh. Halal tuh dagingnya. Dengan cara begitu. Kalau susah ditangkap untuk dipotong. Halal. Oh nggak boleh. Harus pakai yang tajam. Ya, pakai yang tajam. Summa in adrakahu, kalau dia dapetin itu hewan yang dilukai, wabihi hayatun mustaqirah. Ternyata dia masih tahan hidupnya. Hayatun mustaqirah, masih tahan lama hidupnya. Nah ini hidup nih, masih tahan lama dia. Gitu, masih pokoknya bukan gerakan-gerakan mau mati, bukan. Kalau dia udah tahan itu, udah lemah, nah ini gerakan mati ini. Ini mati dikit lagi nih. Tapi kalau dia masih gerak-gerak, masih mau berdiri, udah berdiri, lari lagi. Nah, itu tapi mudah ditangkap. Dia masih lari. Tuh. Tapi udah lemes. Tuh, lari, jalan. Nah, itu langsung tangkap, potong. Zabahahu, maka dia sembelih. Sembelih itu. Nah, itu halal, begitu ya. Kalau mau motong ayam, motong kambing, motong sapi, ya, tahu-tahu sapinya kabur, nggak bisa dikuasain, ditangkap susah, tuh, ditangkap susah, udah, ya. Memang kondisinya ya nggak bisa ditahan-tahan ini ya. Sebab kalau ditahan-tahan bakal lama ini, tuh ya. Bakal lama kalau cara kita mau menyembelih korban udah hari tasrik terakhir. Tuh, gimana nih? Gitu ya. Dikabir susah nangkepnya. Sampai pegang-pegang, susah banget carinya. Gitu. Ya, giliran mau ditegrep, orang habis keterjak, pingsan. Wah, susah banget ini nih. Gimana? Nah, kalau sekiranya udah susah, maka boleh lukain aja. Yang penting biar langsung mati. Syaratnya dengan benda yang tajam. Ya, benda yang tajam. Setelah itu dia udah langsung mati, halal. Atau dia masih hidup, cuma hidupannya udah nggak kuat lama, halal. Tapi kalau masih bergerak, bertahan lama, langsung potong lagi. Fa in ta'azzara zabahuhu min ghairi taqsirin minhu hatta mata ka'anishtaghala bi tawjihihi lil qiblati aw salla sikina famata qabla al-imkani halla. Kalau uzur menyembelihnya, gitu ya. Uzur menyembelihnya. Arti uzur menyembelihnya, binatang ini, gitu ya, ghairul maqdur. Ya. Memang yang sulit juga untuk dikuasain. Fa in ta'azzara zabuhu. Kalau sulit untuk disembelih min ghairi taqsirin minhu. Tuh, ya. Min ghairi taqsirin minhu, dari tanpa keteledoran. Tuh, ya. Tanpa keteledoran. Hatta mata, hingga binatang itu mati. Contohnya, ka'anishtaghala bitawjihihi. Contoh, dia ingin menghadapkan, dia sibuk mau ngadapin ke kiblat. Ya, dia sibuk tuh. Ini namanya uzur nih, menyembelihnya. Memang benar-benar tujuannya untuk ngadapin ke kiblat. Mau dihadapin ke kiblat itu binatang.
Tuh, ya, itu namanya tanpa teledor. Tuh, tanpa teledor. Nah, ausalla sikina, atau dia menghunuskan pisau. Tuh, menghunuskan pisau tuh. Ya. Jadi dia sibuk dengan eh, pisau tersebut. Ya, pisau tersebut. Famata qoblal imkani. Lalu dia mati sebelum memungkinkan untuk disembelih. Halal, maka halallah dipotong. Halallah binatang tersebut. Ya. Jadi kalau ada binatang yang akan kita sembelih, ya, akan kita sembelih. Nah, kita memang menyembelihnya yang benar uzur, emang uzur, ya, uzur. Lantaran kenapa? Kita ngurusin untuk menghadapkan ke kiblat, mau ngadapin ke kiblat. Ya. Tahu-tahu belum pas banget udah kena, belum pas banget udah kena, matilah binatang itu, maka halal. Ya. Maka halal. Tapi kalau dia menyembelihnya teledor, artinya dia pakai pisau yang tumpul, itu nama teledor. Itu. Atau menyembelihnya salah, ya, menyembelihnya salah. Nah, itu kan namanya teledor. Itu nggak halal, ya, nggak halal. Wa illa, jikalau tidak, kalau nggak uzur, ka'alam yakun ma'ahu sikin, seperti belum ada pisau, au alaqa fil ghamadi, atau masih gantung di sarungnya, bihaitsu ta'assara ikhrajuhu, di mana sulit untuk dikeluarin, masih gantung di sarung, cuman saking susahnya, lu susah amat di pisau, di sarung keras banget, gitu ya. Tahu-tahu ketika itu kena binatang, mati itu binatang, gitu. Maka karena kita teledor seperti itu hukumnya jadi bangkai. Jadi kita mau motong benar, cuman saking susahnya, tahu-tahu ngangkat langsung kena. Tuh, nah kena, mati itu binatang, umpama kena perutnya tuh. Ya udah, berarti itu binatang tidak halal. Kenapa? Karena kita tidak uzur menyembelihnya. Yang namanya uzur menyembelih, kita mau melakukan secara syariat. Kita mau sembelihin dulu, ya. Kita mau ngadapin kiblat, kita mau bener-bener gitu. Tahu-tahu salah tuh. Itu namanya uzur. Itu halal. Wa yahrumu qat'an ramyu saydi bil bunduqil mu'tadil an. Haram
dengan pasti ya, menembak buruan dengan peluru yang sudah sama-sama dimaklum. Nembak atau melempar buruan dengan bunduk sesuatu yang tumpul. Bunduk sesuatu yang tumpul. Wa huwa ma yusna'u bil hadidi, yaitu sesuatu yang terbuat dari besi. Wa yurma bin nari, dan dilempar dengan pelatuk atau api. Ya. Li'anau muhriqun muzaffifun sari'an ghaliban. Karena itu dapat membakar dan mempercepat, menghabiskan dengan cepat. Ya. Jadi dengan sesuatu yang tidak tajam, itu hukumnya haram. Naam in alima haziqun annau innama yusibun nahwa janahin kabirin fayashukkuhu faqat ihtamalal jawaza. Tapi kalau orang yang pintar itu tahu bahwasanya innama yusibu janaha nahwa janahin kabir. Ini akan mengenai sayapnya saja. Ini kita tembak sayapnya saja nih. Tuh. Fayashukkuhu faqat, hanya mencederai saja. Ihtamala jawaz, itu boleh. Ya, ngenain cuma sayapnya doang, itu boleh. Ya, boleh. Artinya dia nggak sampai mati. Wal ramyu bil bundukil mu'tadi qadiman wa huwa ma yusna'u minatin jaizun ala mu'tamad. Kalau melempar dengan bunduk dengan sesuatu yang tumpul pada masa lalu, yakni yang terbuat dari tanah, keselepetan, ya. Jaizun alal mu'tamad, sesungguhnya itu boleh. Kenapa? Karena dia tidak mematikan. Ya, kalau yang dari tanah nggak mati, selepetan. Kalau yang dari besi itu udah pasti mati. Ya, udah pasti mati, kena. Kalau tanah nggak, paling juga cuman pingsan doang, nggak lama dia bangun. Itu boleh. Khilafan li ba'dil muhaqqiqin, berbeda pandangan bagi sebagian ulama tahqiq. Namun ada khilaf, ada yang mengatakan tetap saja haram memburu dengan benda yang tumpul dari tanah apapun, karena itu menyakitkan, nggak boleh. Jadi tetap anjurannya ada yang bagus. Kalaupun mau memburu, burulah langsung dalam keadaan mati. Jangan sampai memburu dengan sesuatu yang membuatnya jadi tersakiti. Tsumma qala wa syartu zabihi wallahu a'lam bissawab. Hadis rabi, hadis salis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu salisu, hadis yang ketiga. An Raqbil Misri radhiyallahu anhu. Dari Raqib Al-Misri radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tawadda'a fi ghairi man qasatin wa zala fi nafsihi min ghairi mas'alatin wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi maksiyat. Nabi bersabda, beruntung
orang yang tawadu, orang yang rendah, tapi kerendahannya itu fi ghairi manqasatin. Enggak perlu merendahkan dirinya. Jadi kita kalau mau tawadu, ya tawadu aja biasa. Enggak usah pakai membuat diri kita jadi hina. Ya. Jadi kalau kita tawadu itu memang cakep. Bahkan kita dianjurkan. Tapi kalau mau tawadu, jangan sampai hina banget. Ya. Pakai pakaian yang tupang cangkring rendah banget. Itu namanya nggak sampai gitu-gitu amat. Tetap kalau mau tawadu udah yang sederhana. Dalam arti kita nggak menunjukkan sifat sombong, ya, nggak menunjukkan sifat sombong. Orang yang tawadu dia bakal beruntung. Man tawadu'a rafa'ahullah. Ya, siapa yang tawadu Allah bakal angkat nanti. Tapi jangan dibuat-buat ketawaduan. Tetap biasa. Wa zalla fi nafsihi min ghairi mas'alatin. Dan menghinakan pada dirinya min ghairi mas'alatin. Enggak perlu minta-minta. Kita hinakan diri kita, jangan membanggakan diri kita. Tapi bukan dengan cara minta-minta. Orang kalau minta-minta itu hina. Minta pengajian itu hina. Ya. Kalau mau jadi orang yang hina, jangan pakai cara begitu minta-minta. Ya. Jangan pakai cara minta-minta. Bagaimana? Ya udah. Ya. Kita jangan menunjukkan sesuatu di mana diri kita adalah orang yang hebat, orang yang ini macam-macam. Nggak usah. Hinakan diri kita. Ya. Biarin orang itu menghinakan diri kita. Karena kita tidak berharap dihinakan oleh orang lain. Karena memang kita adalah makhluk yang bukan apa-apa. Tapi bukan dengan cara menghinakan diri, dengan cara meminta-minta. Wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi maksiatin. Beruntung orang yang menginfakkan harta yang ia kumpulkan bukan dengan cara maksiat. Beruntung nih, dia punya harta yang dia kumpulin, dia infakin, dia belanjain, tapi bukan dalam hal maksiat. Kalau maksiat kan dia minum-minuman, dia main perempuan, ya, terus dia main judi. Itu namanya ya membelanjakan dalam maksiat. Kalau kita punya harta, kita infakin. Yang baik-baik infakin. Buat nolong orang, buat sedekah, buat silaturahim. Wa rahima ahla zulli wal maskanati. Beruntung orang yang menyayangi orang yang hina dan miskin. Ada orang hina, ada orang susah, ada orang miskin, kita sayangi, kita tolong. Itu orang yang beruntung. Wa khalatu ahlal fiqhi wal hikmati. Dan orang yang bergaul kepada orang-orang yang ahli fikih dan ahli hikmah. Beruntung. Jadi ada beberapa keberuntungan kata Nabi. Yang pertama orang yang tawadu. Yang kedua orang yang merendahkan dirinya. Yang ketiga orang yang menginfakkan hartanya bukan untuk maksiat. Yang keempat orang yang menyayangi orang-orang yang susah dan miskin. Yang kelima orang yang bergaul dengan ahli fikih dan orang-orang yang ahli hikmah,
ahli tasawuf. Ini masuk dalam kategori orang yang beruntung. Tuba liman toba kasbuhu wa saluhat sariratuhu wa karumat alaniyatuhu wa azala anin nasi syarruh. Keberuntungan yang berikutnya, beruntung orang yang usahanya baik. Dia punya usaha, usahanya halal. Itu beruntung. Tapi kalau dia punya usaha, usahanya tidak halal, maka sungguh rugilah dia. Walaupun punya penghasilan banyak, besar. Tapi kalau cara yang halal, yang haram, maka nggak baik. Apa yang dimaksud dengan halal di situ? Halal usaha yang halal adalah usaha yang memang sesuai dengan syariat.
Yang pertama, usaha yang dilakukan tidak merugikan orang lain. Kalau usaha yang dilakukan, apakah jual beli dan lain sebagainya, merugikan orang, itu namanya menipu, ya, menipu. Karena ada sesuatu yang dirugikan. Atau usaha yang dilakukan ada unsur riba, maka itu juga yang tidak baik. Atau usaha yang dilakukan ada barang-barang yang haram, ya, barang-barang yang haram, ada unsur keharaman, maka itu usaha yang tidak baik. Kalau tidak ada itu, maka beruntunglah usaha yang dia lakukan. Wasaluhat sariratu, orang yang batinnya baik, punya hati baik, itu beruntung dah. Nggak ada kedengkian, ya. Benar-benar tidak ada, ya, hati yang buruk. Nggak ada kebencian, hatinya baik. Wa karumat alaniyatuhu, mulia zahirnya. Hatinya baik, zahirnya mulia. Apa? Dia pakai akhlak. Dia pakai akhlak. Tingkah laku yang ia lakukan sesuai dengan akhlak-akhlak salafus saleh, orang-orang baik. Ya, baik dari tutur katanya maupun perbuatannya, semuanya baik. Itu orang beruntung. Punya hati baik, punya perilaku baik. Wa azala anin nasi syarruhu, beruntung orang-orang yang terhindar dari kejahatannya. Beruntung orang-orang yang terhindar dari kejahatannya. Artinya dia nggak mau nyakitin orang. Ini orang memang tukang pembunuh, tapi bila mana ia lakukan kepada orang-orang kafir. Kalau orang-orang muslim, dia nggak bakal mau. Beruntung tuh. Orang muslim terhindar dari kejahatannya. Wa tuba liman amila bi ilmihi wa anfaqal fadla min malihi wa amsakal fadla min qawlihi. Beruntung yang ketiga, beruntung orang yang beramal dengan ilmunya. Artinya beruntung nih orang mengamalkan sesuatu dengan ilmu yang ia punya. Artinya dia beramal dengan ilmu. Bukan beramal dengan kira-kira tanpa berdasarkan ilmu. Dia mau sholat pakai ilmu. Dia mau baca Quran pakai ilmu. Semuanya berdasarkan ilmu yang dia miliki. Itu orang beruntung, orang baik. Jangan sampai dia mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Ya, ini orang rajin baca Qur'annya, tapi belepetan baca Qur'an salah mulu. Itu nggak pakai ilmu namanya. Didiemin aja. Ente daripada baca Quran rajin belepetan, mendingan lu belajar Quran supaya bacanya bagus. Gitu. Baca Quran mah rajin tiap hari, cuman salah mulu. Gitu. Dan daripada rajin baca Quran tiap hari, mendingan rajin belajar Qurannya supaya bisa rapi benar bacaannya. Nah, itu namanya melakukan sesuatu dengan ilmu. Kalau melakukan sesuatu tanpa ilmu, ya udah berantakan. Begitu juga sholat. Orang sholat sunnahnya rajin banget, ya. Tapi saking kerajinannya nggak pakai ilmu, habis asar dia sholat sunnah juga. Itu nggak pakai ilmu. Ataupun dia sholat cepet-cepet, nggak diperhatikan bagaimana rukun-rukunnya, itu salah juga. Beramal dengan ilmu. Wa anfaqal fadla min malihi. Dia menginfakkan, ya, kelebihan dari hartanya. Itu beruntung tuh orang kalau punya harta dia infakin terus. Ya. Itu orang yang beruntung. Dia nggak timbun-timbun itu harta. Wa amsakal fadla min qawli. Beruntung orang yang menahan
omongan-omongan yang berlebihan. Dia kalau ngomong nggak berlebih-lebihan. Udah, dia sederhana omongannya. Ya. Kalau orang yang omongnya berlebihan banyak omong. Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu. Siapa orang yang banyak ngomong, banyak salahnya, banyak jatuhnya. Ya. Jadi berapa banyak orang jatuh karena dari salah ucap lidahnya. Orang jadi salah. Makanya kalau ngomong jangan banyak ngomong. Lebih baik dia bisa mengendalikan omongan-omongan yang tidak bermanfaat. Zakarahul Hafizul Munziri rahimahullah fi kitab at-Targhib wa Tarhib wa qala rawahu Tabarani. Begitulah disebutkan oleh Al-Hafiz di dalam kitab Targhib wa Tarhib dan dikatakan hadis ini riwayat Imam Tabarani. Tsumma qala al-haditsur rabi' wallahu a'lam bissawab. Dari jamaah seperti biasa awal bulan malam minggu besok dan malam Ahad acara bulanan takdim bulanan kita di tempat ini, mohon untuk bisa menghadiri, mengikuti dan bisa berpartisipasi untuk kegiatan acara bulanan kita pada malam minggu besok. Ya, yang punya kelebihan rezeki bisa menyisikan sebagian rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd. Wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min ahwali rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.